Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang Belajar IPS. Hari ini, tema yang akan kita bahas kondisi alam Indonesia. Tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan akibat dari tumbukan lempeng, memberikan contoh bentuk-bentuk muka bumi dan menjelaskan kondisi iklim di Indonesia. Kita lanjut dengan semangat pagi. Anak-anak, keadaan fisik wilayah dapat dikenali dari 1. Kondisi geologi, 2. Bentuk muka bumi, 3. Iklim. Keadaan fisik ini akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Pertama, kita bahas kondisi geologi Indonesia. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ya, bumi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Bisa kalian lihat di dalam gambar. Anak-anak, coba kalian amati peta jalur lempeng bumi di Indonesia. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sementara itu, lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Coba kalian amati peta persebaran gunung api di Indonesia yang berwarna merah di dalam peta. Nah, tumbukan lempeng bumi tadi ya membentuk rangkaian pegunungan dan gunung api di sepanjang Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain terbentuknya pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang lempeng, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Coba kalian perhatikan peta gempa bumi di Indonesia yang berwarna merah. Gempa dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. 2. Gempa vulkanik, gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung api. Anak-anak, gempa bumi dapat menimbulkan bencana lain yaitu tsunami. Tsunami merupakan goncangan akibat gempa bumi yang membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang, maka sering disebut dengan gelombang tsunami. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Proses terjadinya gunung api. Gunung api terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Dampak positif dari letusan gunung api yaitu tanah menjadi subur. Selanjutnya yang kedua kita bahas bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, jumlah seluruhnya mencapai 13.466 pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas daripada wilayah daratan. Anak-anak, coba kalian amati peta bentuk muka bumi atau fisiografi wilayah Indonesia yang menunjukkan keragaman. Nah, bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi gunung, dataran tinggi, perbukitan, dan dataran rendah. Pertama kita bahas dataran rendah.
Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok digunakan sebagai wilayah pertanian, peternakan, pemukiman, dan kegiatan industri. 2. Dataran tinggi merupakan daerah datar yang mempunyai ketinggian 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Daerah memiliki suhu udara sejuk dengan tanah yang subur, sehingga cocok untuk daerah perkebunan. 3. Perbukitan atau bukit merupakan suatu wilayah yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari sekitar ketinggian 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Namun, ketinggian bukit lebih rendah dibandingkan gunung. 4. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Ketinggian gunung bisa mencapai ribuan meter di atas permukaan air laut. 5. Pegunungan merupakan kumpulan gunung yang saling berdekatan atau seringkali disebut dengan gugusan beberapa gunung. Anak-anak, bentuk muka bumi yang berbeda menyebabkan perbedaan 1. Iklim, kesuburan tanah, tata air, dan unsur-unsur lainnya. 3. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Bisa kalian lihat di dalam globe. Adapun ciri-ciri iklim tropis, 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, sekitar 20 derajat Celcius. 2. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu musim hujan dan musim kemarau. 3. Curah hujan yang tinggi. Curah hujan rata-rata 2.500 mm per tahun. 4. Sinar matahari selalu ada di sepanjang tahun. Anak, coba kalian amati peta letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia diapit oleh 2 samudra mengakibatkan Indonesia terjadi angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena ada perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Terbagi menjadi angin muson barat dan angin muson timur. Bahas angin muson barat. Angin bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Bisa kalian amati di dalam peta. Angin muson dari Samudra Pasifik membawa banyak uap air sehingga terjadi musim hujan di Indonesia. Ini terjadi di bulan Oktober sampai bulan Maret. Selanjutnya, angin muson timur. Angin bergerak dari benua Australia menuju wilayah Indonesia. Perhatikan di dalam peta. Karena benua Australia wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak membawa sedikit uap air sehingga terjadi musim kemarau di Indonesia. Ini terjadi sekitar bulan April sampai bulan September. Pengaruh positif iklim tropis bagi Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu yang tinggi sepanjang tahun dan curah hujan yang besar. Dengan suhu yang tinggi dan curah hujan yang besar, penduduk Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa banyak terkendala oleh faktor iklim. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, patuhi prokes 5M, salam sehat selalu, dan ingat, stay at home. Bye-bye, ketemu lagi di ruang IPS bersama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.